Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan melalui video ini tentang ide kewirausahaan yaitu es pisang hijau. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Zara Dewsa. Saya Naila Najmi. Saya Ramadan Fauzi. Saya Syakira Nindya. Saya Natania Nasyul Zaneta. Selamat menyaksikan. Es pisang hijau berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya, es pisang hijau ini dikenal sebagai makanan penutup khas daerah. Namun, kini menjadi salah satu kuliner yang digemari di berbagai wilayah Indonesia. Melihat popularitasnya, banyak pengusaha mulai mengembangkan bisnis es pisang hijau. Usaha ini bertujuan untuk memperkenalkan kuliner tradisional Indonesia ke khalayak yang lebih luas, sekaligus menciptakan peluang usaha baru. Selain itu, bisnis ini juga berupaya menjaga cita rasa asli sambil terus berinovasi. Produk utamanya ialah es pisang hijau yang disajikan dengan berbagai variasi topping seperti keju, kacang, dan juga coklat. Ada juga varian rasa yang lebih modern untuk menjangkau selera konsumen yang lebih luas. Jadi pada pembuatan es pisang hijau kita memerlukan 4 bahan, yaitu bahan pisang hijau, bahan bubur sumsum, bahan saus santan, dan bahan pelengkap. Pada bahan pisang hijau kita memerlukan 10 buah pisang kepok, pisang tanduk atau juga pisang nangka. Lalu 600 ml air, 150 gram tepung beras, 150 gram tepung terigu, 60 gram gula pasir, 65 ml santan kental instan, setengah sendok teh garam, dan pasta pandan secukupnya. Lalu pada bahan bubur sumsum, kita memerlukan 750 ml air, 100 gram tepung beras, 65 ml santan kental instan, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan. Lalu pada bahan saus santan, kita memerlukan 65 ml santan kental instan, 500 ml air, 2 lembar daun pandan, 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam. Lalu ada juga bahan pelengkapnya, yaitu sirup DHT pisang Ambon atau koko pandan secukupnya dan susu kental manis secukupnya. Lalu kita masuk pada proses cara pembuatannya. Yang pertama, kukus pisang dengan kulitnya selama 15 menit. Yang kedua, campur di dalam wadah tepung terigu, tepung beras, gula pasir, garam, santan kental, dan air. Aduk secara merata, lalu beri pasta pandan secukupnya. Lalu yang ketiga, saring adonan kulit agar terpisah dari gerindil. Lalu masak dengan api kecil hingga matang. Selama proses pemasakan harus terus diaduk. Lalu yang keempat, siapkan plastik, olesi tipis dengan minyak sayur, lalu ambil adonan kulit sekitar 1-2 sendok makan. Lalu yang kelima, beri 1 buah pisang, lalu tutup semua permukaan pisang dengan adonan kulit. Lakukan hingga habis, kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 20 menit. Jika takut menempel, kalian bisa bungkus terlebih dahulu dengan daun pisang. Lalu yang keenam, kita akan membuat bubur sumsumnya. Caranya yaitu masukkan semua bahan bubur sumsum ke dalam panci lalu aduk rata. Lalu masak dengan api kecil hingga matang. Harus terus diaduk selama proses masak. Cirinya sudah matang, mengental, dan banyak letupan. Lalu yang ketujuh, membuat saus santan. Cara membuat saus santannya yaitu masukkan semua bahan saus santan ke dalam panci, lalu masak dengan api sedang hingga mendidih. Yang kedelapan, jika semua bahan sudah dingin, siap untuk penyajian, potong pisang sesuai selera, siapkan mangkuk saji, tuang es batu atau es serut secukupnya. Lalu yang kesembilan, lalu beri bubur sumsum secukupnya, tata pisang hijau di atas bubur sumsum, tambahkan saus santan di atas es. Yang ke-10, kemudian beri sirup koko pandan atau DHT secukupnya dan susu kental manis secukupnya. Es pisang hijau siap dinikmati. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan dari es pisang hijau dibanding yang lain. Yang pertama, saya akan membahas tentang keunggulannya. 1. Keunggulannya yaitu es pisang hijau memiliki rasa yang unik dan lezat karena adanya kombinasi dari pisang, tepung beras, lalu pandan. Lalu yang kedua, ketersediaan bahan baku.
Pisang merupakan bahan baku yang tidak musiman, sehingga ketersediaannya sangat stabil. Lalu yang ketiga yaitu nilai gizinya yang sangat tinggi. Pisang mengandung banyak karbohidrat, gula, protein, dan vitamin C, membuat es pisang hijau memiliki nilai gizi yang tinggi. Lalu yang keempat, penyajiannya yang sangat menarik. Es pisang hijau memiliki tampilan yang menarik dengan warna hijau dan saus beras, serta sorotan es dan sirup yang menambah kesegarannya. Lalu saya akan membahas tentang kelemahan dari es pisang hijau. Yang pertama yaitu ketergantungan pada bahan yang segar. Es pisang hijau sangat bergantung pada ketersediaan pisang segar, sehingga jika pasokan terganggu, produksi dapat terganggu. Lalu yang kedua yaitu pengolahan yang rumit. Proses memasak tepung beras dan membalutnya dengan daun pandan membutuhkan keahlian yang khusus, sehingga dapat menjadi tantangan bagi pengusaha kuliner yang baru. Lalu yang ketiga, segmentasi pasar. Es pisang hijau mungkin lebih disukai oleh kaum muda yang ingin mencoba makanan tradisional yang sangat hit, sehingga potensi pasar dapat terbatas pada segmen konsumen tertentu. Lalu yang keempat yaitu penurunan penjualan pada musim hijau. Tingkat penjualan es pisang hijau dapat menurun pada musim hujan karena minat konsumen yang sangat berkurang. Baik, terima kasih dari saya. Di sini saya akan membahas tentang peluang, tantangan, kekuatan, serta kelemahan dalam melakukan usaha es pisang hijau. Nah, dalam menjalankan usaha es pisang hijau terdapat beberapa peluang, tantangan, kelemahan, serta kekuatan yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang peluang. Yang pertama adanya permintaan yang tinggi. Es pisang hijau merupakan makanan khas Makassar yang mulai populer di berbagai daerah, terutama saat bulan puasa. Lalu yang kedua, bahan bakunya itu mudah didapat. Pisang sebagai bahan utamanya itu mudah ditemukan dan tidak bergantung pada musim tertentu. Lalu yang ketiga, segmentasi pasarnya itu sangat luas. Usaha ini dapat dipasarkan di lokasi strategis seperti sekolah, kampus, dan pusat perbelanjaan. Lalu masuk kepada tantangan ataupun ancaman. Yang pertama itu persaingan itu sangatlah banyak. Pengusaha lain yang juga menjual es pisang hijau, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan. Lalu yang kedua, adanya musim hujan, yang penjualan cenderung menurun saat cuaca hujan yang dapat mempengaruhi pendapatan kita. Lalu masuk kepada kekuatan. Yang pertama adalah rasa dan kualitas. Es pisang hijau dikenal akan rasa yang lezat dan penyajian yang menarik, yang dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Lalu yang kedua, kemudahan produksi. Nah, proses pembuatan es pisang hijau itu relatif sederhana, namun memungkinkan pengusaha baru untuk memulai usaha dengan modal yang sangatlah rendah. Lalu dengan kita dapat memperhatikan faktor-faktor ini, pelaku usaha itu dapat mengoptimalkan potensi dari bisnis es pisang hijau tersebut. Nah, yang terakhir adalah weakness ataupun kelemahan. Yang pertama itu tergantung pada cuaca. Seperti yang saya bilang tadi, penjualan es pisang hijau ini bisa turun saat musim hujan atau cuaca dingin karena kurangnya permintaan akan minuman dingin. Nah, yang kedua itu adalah daya tahan produk. Es pisang hijau mengandung bahan-bahan yang segar yang memiliki daya tahan yang sangat terbatas seperti santan yang mudah basi. Lalu yang ketiga, proses pembuatan. Proses pembuatan itu membutuhkan waktu yang sangat lama dalam persiapannya, terutama dalam pembuatan pisang yang dibungkus dengan adonan tepung hijau, serta harus disajikan dalam kondisi yang segar. Nah, itu saja tentang peluang, tantangan, serta kelemahan dan kekuatannya. Yang hal tersebut perlu kita perhatikan dalam penjualan es pisang hijau. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memasarkan produk ini. Pertama, memilih lokasi yang strategis. Untuk memperoleh lebih banyak konsumen, produk ini dapat ditempatkan di lokasi-lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan besar, mall, atau area komersial yang banyak pengunjungnya. Dengan begitu, produk akan lebih mudah dilirik oleh masyarakat. Strategi yang kedua yaitu dengan memberikan diskon khusus pada hari-hari tertentu seperti akhir pekan atau hari libur. Selain itu, potongan harga juga bisa diberikan untuk pembelian dalam jumlah banyak sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan. Strategi yang ketiga yaitu mempromosikan produk melalui media sosial. Media sosial menjadi platform yang sangat efektif untuk mempromosikan produk ini. Kita dapat memanfaatkan berbagai fitur yang ada pada media sosial seperti memposting gambar, video, dan konten menarik lainnya yang dapat menjangkau konsumen dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Selanjutnya adalah modal dan target penjualan kami per tahun. Untuk modal, kami perbahan menetapkan harga sebagai berikut. Yang mana dalam satu kali pembuatan membutuhkan modal sebanyak 72.000, yang 72.000 itu menghasilkan sebanyak 30 produk. Setiap produknya akan kami jual seharga 7.000.
Dalam satu kali pembuatan, kami mendapatkan keuntungan sebanyak 138.000 yang akan kami jual setiap hari. Jadi dalam setahun, kami mendapatkan keuntungan sekitar 8.300.000. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.